Cuman ditambahin lagi BH yang digambar asal-asalan. Kamehameha jadi hawa partai kura-kura. Terus ada tulisan nasi goreng di baju film. Komik Dragon Ball terbitan Raja Wali Graffiti punya ciri khas dan lebih seru dibacanya. Jadi gitu ya ceritanya kenapa dinamain Dragon Ball 2. Halo Sobat Kesepian, seperti yang Sobat Kesepian tahu kalau di Indonesia itu ada dua versi Dragon Ball, yaitu Dragon Ball terbitan Elex Media Komputindo dan Dragon Ball terbitan Raja Wali Graffiti. Nah, di ocehan penawar kesepian kali ini, saya bakal ngoceh tentang apa aja sih perbedaan antara komik Dragon Ball Elex Media Komputindo dan Dragon Ball Raja Wali Graffiti. Baik terbitan Elex Media Komputindo dan Raja Wali Graffiti, keduanya merupakan terjemahan langsung komik Dragon Ball dari versi Jepang. Walaupun yang versi Raja Wali Graffiti ini judulnya Dragon Ball 2, tapi secara cerita sama persis ya. Dulunya sih saya sempat mengira juga kalau komik Dragon Ball 2 ini adalah kelanjutan dari komik Dragon Ball terbitan Elex Media Komputindo. Ternyata setelah baca-baca isinya sama aja, ya cuman beda penerbit aja kasarannya. Nah, tapi kok judulnya Dragon Ball 2 ya? Usut punya usut, kenapa yang versi Raja Wali Graffiti ini namanya jadi Dragon Ball 2? Soalnya mereka sebelumnya udah nerbitin komik Dragon Ball Mustika Naga. Jadi buat ngebedain antara komik Dragon Ball Mustika Naga dan komik Dragon Ball yang terjemahan Jepangnya, makanya namanya dibikin jadi Dragon Ball 2. Nah, buat negesin kalau komik Dragon Ball 2 ini bukan terusan komik Dragon Ball Mustika Naga, Raja Wali Graffiti sampai mengeluarkan maklumat di awal volume 1 di Dragon Ball 2 ini. Kalau menurut saya bacain sih kayak gini ya. Kisah dalam cergam Dragon Ball 2 ini tidak ada kaitannya dengan kisah di cergam Dragon Ball Mustika Naga yang beredar terlebih dahulu dan seterusnya. Jadi gitu ya ceritanya kenapa dinamain Dragon Ball 2. By the way, buat teman-teman yang pengen tahu tentang komik Dragon Ball Mustika Naga, bisa dilihat di video saya yang lainnya ya. Dari segi desain sampul, untuk volume 1 baik versi Elex Media Komputindo dan Raja Wali Graffiti, gambar utamanya masih ngikutin desain sampul versi Jepangnya, yaitu Son Goku lagi naik naga, cuman beda latar belakang aja. Kalau versi Elex Media Komputindo itu putih polos, kalau yang versi Raja Wali Graffiti, latar belakangnya itu kayak motif sisik ya. Untuk volume-volume berikutnya, gambar sampul Dragon Ball Elex Media Komputindo sama dengan versi yang Jepangnya. Jadi dari volume 1 sampai tamat, yaitu volume 42, gambar utama sampulnya itu sama ya dengan versi Jepangnya. Tapi kalau gambar sampul Dragon Ball Raja Wali Graffiti, ada yang sama dengan gambar sampul versi Jepangnya seperti volume 24, 30, 31, dan 32. Ada juga yang gambarnya sama tapi volumenya beda dengan versi Jepangnya. Habis itu, sampul Dragon Ball Raja Wali Graffiti ada beberapa volume yang kayaknya sih gambar sampulnya itu digambar sendiri ya. Kayak di volume 26, 27, 28, dan 29. Masalah jaket sampul, terbitan Elex Media Komputindo, edisi-edisi awal sih masih mempertahankan sampul jaket khas Jepang. Cuman edisi belakangan itu udah nggak ada sampul jaketnya ya. Kalau versi Raja Wali Graffiti, volume 1 sampai 12 itu nggak ada sampul jaketnya. Baru dari volume 13 ke atas semuanya ada sampul jaketnya. Dari segi ukuran, versi Raja Wali Graffiti ini lebih besar dan lebih tinggi ya. Untuk jumlah chapter per volumenya, kalau Elex Media Komputindo, setiap volumenya itu plek-ketiplek ngikutin tankobon Jepangnya. Nah, kalau ketebalan Dragon Ball versi Raja Wali Graffiti ini bervariasi ya. Volume 1 sampai 12 itu yang Raja Wali Graffiti bukunya tipis-tipis. Volume 1 Raja Wali Graffiti itu cuman sepertiganya volume 1 Elex Media Komputindo. Kalau volume 1 Elex Media Komputindo dikonversi ke versi Raja Wali Graffiti, itu jadinya 2 volume setengah. Nah, karena volume awalnya tipis-tipis, jadi volume Raja Wali Graffiti itu ya berbeda dengan volume tankobon Jepangnya. Misalkan ini nih, awal cerita ini kalau di versi Elex Media Komputindo itu baru volume 9. Tapi kalau di versi Raja Wali Graffiti, ini udah di awal volume 14. Yang menarik buat volume 14 ini nih, meskipun awalnya sama dengan volume 9 Elex Media Komputindo, tapi endingnya berbeda.
Kalau yang versi Alex Media Computindo itu berakhir di adegan si Baba Pramal memberitahu posisi Dragon Ball di mana. Nah, yang versi Dragon Ball Raja Wali Graffiti ini ceritanya masih lanjut, dan kalau di versi Alex Media Computindo itu cerita ini udah masuk ke volume 10, bahkan hampir setengah volume. Kalau volume awal itu tipis-tipis, volume 14 Raja Wali Graffiti ini justru tebalnya 1,5 volume dari versi Alex Media Computindo. Ada beberapa volume Raja Wali Graffiti yang awal cerita dan akhirnya sama juga sih seperti Alex Media Computindo. Misalkan ini nih, volume 39 Raja Wali Graffiti ini awal ceritanya sama dengan versi Alex Media Computindo. Begitupun dengan akhir ceritanya. Cuman kalau versi Alex Media Computindo ini volumenya masih nomor 38. Volume 40 Raja Wali Graffiti, awal dan akhir cerita sama dengan volume 39 Alex Media Computindo. Yang masih sama awal dan akhirnya itu volume 41 dan volume 42 Raja Wali Graffiti sama dengan volume 40 dan 41 Alex Media Computindo. Artinya jumlah chapter dalam satu volume Dragon Ball 2 ini suka-suka penerbit Raja Wali Graffiti ya. Ada yang lebih dikit, lebih banyak. Ada juga yang sama kayak versi Alex Media Computindo. Versi Alex Media Computindo tamat di volume 42 sama seperti versi Jepangnya. Jadi setelah adegan Goku terbang bersama Uff, ceritanya itu langsung tamat, yang beberapa tahun kemudian ceritanya ini baru dilanjutin lagi di Dragon Ball Super. Tapi kalau versi Raja Wali Graffiti setelah cerita versi Jepangnya tamat, masih ada cerita lanjutannya dan kayaknya sih dikarang dan digambar sendiri. Artinya, sebelum Akira Toriyama mengeluarkan Dragon Ball Super, Raja Wali Graffiti udah duluan bikin sequel Dragon Ball. Gokil juga sih, soalnya lanjutan ceritanya itu bisa berjilid-jilid. Dan setahu saya sih sampai volume 50. Untuk pembahasan sequel Dragon Ball versi Raja Wali Graffiti, saya akan bahas di video yang lainnya ya. Selain itu, Raja Wali Graffiti juga mengeluarkan edisi khusus. Misalkan ini nih, edisi khusus 1 yang merupakan bundling volume 1 sampai 4, edisi khusus 2 yang merupakan bundling volume 5 sampai 7, dan ada juga beberapa edisi khusus lainnya. Kalau kualitas cetakan sih, versi Alex Media Computindo menurut saya lebih bagus ya. Gradasi cetakannya itu lebih jelas dan lebih halus. Kalau versi Raja Wali Graffiti ini banyak gambar yang gelap dan gak jelas. Banyak yang buram kayak hasil fotokopian. Cetakannya juga ada beberapa yang gak jelas. Dari segi terjemahan, Dragon Ball Raja Wali Graffiti ini menurut saya sih gaya bahasanya tuh lebih santai ya. Dan banyak gunain kata-kata dan istilah gaul di tahun 90-an. Banyak juga yang terjemahannya itu kayak seenak jidat gitu. Misalnya ini nih, saat si kura-kura minta air ditambahin Ajinomoto. Terus ada tulisan nasi goreng di baju Vilap. Habis itu ada tulisan Arema di beberapa panel. Tapi bagi saya, terjemahan yang sedikit ngaco ini justru bikin komik Dragon Ball terbitan Raja Wali Graffiti punya ciri khas dan lebih seru dibacanya. Nama-nama karakter kalau di versi Alex Media Computindo itu hampir semuanya mirip dengan versi Jepang. Tapi kalau di komik Dragon Ball 2 Raja Wali Graffiti, banyak nama karakter yang berbeda dengan versi Jepangnya. Misalkan Son Goku jadi Wukong, Bulma jadi Putri, Kame Sennin jadi Guru Wutien, Kuririn jadi Holin, Cici jadi Pepi, Chaos jadi Pangsit, Yamcha jadi Lokpin, Bu jadi Bow, dan Piccolo jadi Spike. Tapi masih ditulis Piccolo juga sih saat menyamar di Tenkaichi Budokai. Kalau di versi Alex Media Computindo kan pas nyamar ini Piccolo tuh namanya jadi Majunia. Tapi ada juga sih beberapa nama yang mirip-mirip dengan versi Jepangnya seperti Vilap, Waru, Frieza, Vegeta, Seru, Satan, Fidel, dan Toranku. Selain nama karakter, penyebutan benda, jurus, dan tempat juga ada yang dirubah. Misalkan, Kinton jadi Barisan Awan, Kamehameha jadi Hawa Partai Kura-Kura, Planet Namek jadi Planet Walker, dan yang paling epic itu adalah Tenkaichi Budokai namanya jadi Bali Kontes. Nah, kalau dari segi editing, di volume-volume awal Dragon Ball Raja Wali Graffiti, tulisannya itu kayak ditulis tangan ya, dan gak konsisten tulisannya. Cuman mulai dari volume 4 sih, jenis hurufnya udah konsisten dan lebih rapi. Kalau versi Alex Media Computindo sih, tulisannya lebih konsisten ya, dan lebih rapi dari awal volume sampai tamat.
Buat masalah sensor, kadang versi Alex Media Computindo itu lebih ketat, kadang versi Raja Wali Graffiti yang lebih ketat. Misalkan ini nih, gambar Son Goku kalau di terbitan Alex Media Computindo itu telanjang bulat, tapi kalau di terbitan Raja Wali Graffiti masih ditambahin celana dalam. Tapi pas Burma nyingkapin roknya, kalau di versi Raja Wali Graffiti masih diliatin dalemannya, kalau di versi Alex Media Computindo itu ditambah lagi ya gambarnya, jadi nggak kelihatan celana dalamnya. Halaman adegan Son Goku melorotin celana dalam Burma, kalau di versi Raja Wali Graffiti itu masih ada ya, walaupun gambarnya dimodifikasi sedikit, ditambahin guling, dan adegan melorotin celana dalamnya itu nggak ada ya. Tapi kalau di versi Alex Media Computindo, itu satu halaman ini dihapus ya, jadi nggak ada sama sekali. Adegan Burma menyingkapkan dasternya di depan Kame Sennin di versi Raja Wali Graffiti dan Alex Media Computindo cetakan awal, dua-duanya ditambahin celana. Tapi di cetakan terbaru Alex Media Computindo cuman ditutupin oleh tulisan efek. Nah, pas adegan si Burma ngambil berlian atau intan dari dalam kolornya, di versi Raja Wali Graffiti itu diliatin jelas ya. Tapi kalau di versi Alex Media Computindo, bajunya si Burma itu ditambahin lagi, jadi adegannya itu nggak gitu jelas kalau dia lagi merogoh celana dalamnya. Adegan Kuririn melorotin baju Burma, dua-duanya sama di sensor, cuman yang versi Alex Media Computindo itu lebih ketat ya. Jadi gak kelihatan dipelorotin bajunya, kayak didorong aja si Burma itu sama si Kuririn. Kalau di versi Raja Wali Graffiti, kelihatan ya dipelorotin, cuman ditambahin lagi BH yang digambar asal-asalan. Nah, buat info aja ya, adegan ini kalau di versi Jepangnya itu bener-bener polos. Oke, gitu aja ocehan saya tentang Dragon Ball versi Alex Media Computindo dan Dragon Ball versi Raja Wali Graffiti. Nah, kalau sobat kesepian sendiri udah pernah baca atau koleksi versi yang mana ya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa buat like, share, and subscribe biar nggak ketinggalan ocehan saya yang lainnya, tentunya di ocehan penawar kesepian. Adios, permios.